Welcome back to my channel. Sobat pajak, kemarin kita sudah membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tentang PPN atas penyerahan rumah yang ditanggung pemerintah. Nah, hari ini sudah kita bisa akses atau baca bersama penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai Peraturan Menteri Keuangan tersebut melalui slide yang sudah tersebar di berbagai media. Nah, dari slide tersebut kita bisa membaca pengertian, membaca prosedur, dan membaca maksud adanya Peraturan Menteri Keuangan ini. Nah, baik, mari kita bahas. Yang pertama, tentang latar belakang adanya Peraturan Menteri Keuangan ini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, sudah kita bahas pada video yang lalu, bahwa tujuan adanya PMK ini adalah untuk pertama mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai wujud dukungan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan. Pokok pengaturannya, PPN ditanggung pemerintah ini adalah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Nah, rumah tapak ini pengertiannya adalah rumah yang sebagaimana kebanyakan masyarakat tempati. Rumah tapak ini juga termasuk ruko, rumah toko, dan rukan, ya, rumah kantor. Jadi luas pengertiannya rumah tapak. Lalu, sebagaimana ketentuan PPN itu terutang yaitu pada saat penyerahan. Maka untuk ketentuan ini, PPN yang ditanggung pemerintah itu adalah atas penyerahan yang terjadi pada saat yang pertama adalah ditandatanganinya akta jual beli, atau yang kedua ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini khusus untuk yang rumah susun maupun rumah tapak yang penyerahannya atau belum ready stock, ya, sehingga berita acara serah terimanya itu diberikan waktu yang sangat panjang, ya, hingga 31 Desember 2024. Nah, nanti ini akan terdapat dua metode PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Itu nanti akan disajikan di slide berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah PPN yang ditanggung pemerintah itu hanya diberikan untuk PPN yang terutang pada masa pajak November hingga Desember 2023 saja, ya, teman-teman sobat pajak. Ini yang perlu diperhatikan. Hanya diberikan untuk PPN yang terutang pada masa pajak November sampai dengan Desember 2023 saja. Nah, sehingga ini nanti akan membedakan, ya. Kita bisa memahami maksudnya di sini, yaitu nanti dijelaskan pada saat contoh yang diberikan, ya. Tapi di sini kita perlu garis bawahi, PPN yang terutang ini hanya untuk masa pajak November sampai dengan Desember 2023 saja. Nah, untuk pengertian November di sini adalah hitungannya dari tanggal 1 hingga tanggal 30 November. Nah, berarti ini nanti tentunya bagi yang sudah terlewati sebelum adanya aturan ini atau sebelum aturan ini rilis
berarti bisa diakomodir karena masa Novembernya ini dihitungnya dari tanggal 1 November, bukan dari tanggal rilisnya aturan ini. Selanjutnya, BAST wajib didaftarkan di aplikasi atau web Sikumbang. Ya, web Sikumbang. Ini para developer sudah pasti tahu web Sikumbang ini. Yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Nah, patokannya serah terimanya kapan? Maka BAST ini wajib didaftarkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang rumah tapak dan rumah susun yang diberikan fasilitas itu syaratnya apa saja. Nah, yang pertama memiliki kode identitas rumah. Kemudian memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Nah, ini harga jualnya tinggi ya, 5 miliar. Tapi nanti pada slide berikutnya yang ditanggung oleh pemerintah itu tidak sampai dengan 5 miliar ya. Namun untuk harga jual maksimalnya rumah tersebut pada nilai 5 miliar. Yang selanjutnya diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Nah, ini untuk yang tidak ready ya, tidak ready stock. Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Nah, artinya per paling lambat tanggal 31 Desember 2024 ketika BAST dibuat, itu rumah tersebut adalah memang rumah baru dibuat dan sudah benar-benar siap huni. Nah, jadi artinya di sini BAST itu akan menentukan apakah rumah tadi itu rumah yang dijual ini siap huni atau tidak. Nah, ini ditakutkan nanti hanya untuk mengambil fasilitas ini atau insentif ini akan dibuat dengan sedemikian rupa bangunan tersebut sudah siap huni. Nah, ini kuncinya di sini ya, sobat pajak. Jadi pastikan bahwa memang jika ingin membeli dari sekarang dan itu sifatnya belum ready atau on progress, pastikan bahwa paling lambat 31 Desember itu harus sudah siap huni. Kemudian syarat terakhir yaitu diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau per unit hunian rumah susun untuk 1 orang. Nah, ini cuma untuk 1 orang saja dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan ya. Orang yang telah memanfaatkan PPN DTP sebelum PMK ini dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini. Wah, bisa ya, bisa menggunakan kembali. Oke, di slide selanjutnya. PPN DTP diberikan hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar saja. Nah, ini tadi, meskipun harga rumahnya 5 miliar, namun yang ditanggung pemerintah itu hanya untuk DPP sampai dengan 2 miliar saja. Lalu besaran DPP-nya berapa? Besaran DTP-nya adalah PPN DTP-nya itu 100% dan 50%. Ada 2 skema. 100% ditanggung pemerintah, artinya semuanya PPN itu semuanya ditanggung pemerintah, dan ada yang setengahnya saja. Nah, ini tergantung pada apa skemanya. Tergantung pada penyerahannya itu kapan. Nah, kalau dari 1 November hingga 30 Juni 2024, maka skema yang ditanggung itu 100% semuanya. Namun jika penyerahannya itu yang dibuktikan dengan BAST ya, penyerahannya dari tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, maka yang ditanggung itu hanya 50%-nya saja. Setengahnya
setengah ditanggung, setengah tidak. Setengah-setengah. Kemudian ada ketentuan lagi di sini, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat 1 September. Nah, ini kunci yang selanjutnya. Ini kunci penting. PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang, atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan bulan November dan bulan Desember 2023 saja. Nah, ini paling cepat 1 September patokannya. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana jika pembayaran uang muka atau cicilan itu dimulainya sebelum 1 September? Nah, ini timbul pertanyaan ya. Karena 1 September ini menjadi patokan juga ternyata. Bukan hanya nominal, bukan hanya BAST, tetapi tanggal mulai membayar itu juga menjadi patokan untuk yang sudah terlewati. Tetapi apabila pembayarannya setelah tanggal 1 September, itu tidak menjadi isu, tidak menjadi pertanyaan. Ya. Selain itu juga untuk penyerahan atau untuk rumah yang ready stock pada saat akad dibayar dan langsung diserahkan, itu juga tidak menjadi isu. Namun yang menjadi isu adalah bagaimana jika mulai melakukan pembayaran itu sebelum tanggal 1 September. Nah, nanti bisa terjawab dari contoh soalnya. Kemudian, ini bagi developer. Developer ini harus memahami ini. Bagaimana cara membuat faktur pajaknya? Nah, jadi PPN DTP ini kita bisa menagihnya ya atau mengklaimnya PPN DTP ini yaitu dari faktur pajak yang dilaporkan pada SPT. Nah, jadi bukan hanya sampai dengan faktur pajak saja, tetapi juga sampai dengan pelaporan SPT. Nah, lalu bagaimana dengan sisi pembeli? Nah, sisi pembeli, para customer atau calon pembeli, ini harus mengetahui tentang konsep ini, faktur pajak. Faktur pajak itu tentunya ya, para calon pembeli, faktur pajak itu khusus. Yang pertama adalah khusus, dikeluarkan dan pasti sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Disahkannya bagaimana? Ada barcode-nya. Nah, jadi para calon pembeli yang ingin mengecek keabsahan faktur pajak itu ada barcode-nya. Nah, nanti silahkan barcode-nya itu di-scan ya. Jika itu sudah bisa terbaca, maka faktur pajak tersebut itu sudah pasti sah. Nah, nanti bisa para calon pembeli atau para pembeli bisa meminta bantuan ke kantor pajak terdekat dari para masyarakat atau para calon pembeli, sobat pajak dimanapun berada. Nah, selanjutnya di sini para developer ya mesti membuat seperti ini ya. Untuk yang 100% ditanggung pemerintah, yaitu yang berita acara serah terimanya dari 1 November hingga 30 Juni, itu dibuat faktur pajaknya dengan dua set atau 2 lembar, dua nomor. Dibuat dengan 2 nomor. Kenapa dibuat dengan 2 nomor? Nah, nanti akan terjawab pada slide berikutnya. Nah, dibuat dengan 2 nomor itu yaitu dengan cara faktur yang pertama DPP-nya 50% dan faktur yang kedua DPP-nya juga 50%. 2 faktur 07.
ya. Di sini harus mendapat perhatian, kita garis bawahi bahwa faktur yang dibuatnya itu harus sebanyak 2, yaitu satunya 50% dan satunya lagi 50%. Ini apabila harga jual sampai dengan 2 miliar. Namun apabila harga jualnya itu lebih dari 2 miliar, namun tidak lebih dari 5 miliar, ya ini adalah bracket atas, batasan atasnya. Maka tentunya yang di atas 2 miliar tadi itu tidak mendapat penanggungan PPN. Nah, sehingga menyebabkan kita akan membuat sebanyak 3 faktur pajak. Yaitu untuk yang nilainya sampai dengan 2 miliar, itu membuat 2 faktur pajak dengan kode 07. Sama ya, ini juga 07. Nah, ini para pembeli ya harus memastikan kode faktur pajaknya 07. Itu untuk yang sampai dengan 2 miliar. Tentunya masih sama 50-50. Dan sisanya yang sampai dengan 5 miliar itu adalah dibuat faktur pajak 01. Nah, ini tidak ditanggung pemerintah. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 faktur pajak yang dibuat. 2 faktur yang masing-masingnya 50-50 itu ditanggung pemerintah dengan kode 07. Dan sisanya itu 01 sehingga tidak ditanggung pemerintah. Nah, ini untuk yang 100% ya. Kemudian untuk penyerahannya itu di antara tanggal 1 Juli hingga 31 Desember 2024. Yang mana yang ditanggung pemerintah hanya 50%-nya saja. Bagaimana cara membuatnya? Nah, sama. 50-50. Kita buat 2 faktur pajak. Untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, sama kita buat 2 faktur pajak, yaitu faktur pajak 07 dan faktur pajak 01. Kenapa 2 faktur pajak? Karena tadi yang ditanggung hanya 50%-nya saja. Maka faktur pajak yang pertama itu kodenya 07 itu sudah pasti ditanggung pemerintah 50%. Kemudian sisanya 50 lagi itu kodenya 01 tidak ditanggung pemerintah. Nah, ini adalah mekanisme untuk memudahkan pelaksanaan 50% DTP ini tadi untuk BAST di 1 Juli hingga 31 Desember 2024. Dan ini juga akan menjawab kenapa ada faktur pajak 2 macam untuk berita acara yang sebelumnya. Nah, jadi kenapa ada 2 macam ini? Yaitu jawabannya adalah untuk jaga-jaga, untuk berjaga-jaga. Apabila ternyata yang direncanakan itu diserah terimakan misalkan di tanggal 30 Juni, karena faktur pajak ini dibuat untuk perkiraan ya para sobat pajak. Masa yang terutang itu hanya untuk November dan Desember. Tetapi balik lagi untuk yang tidak ready, kalau yang ready itu tidak ada isu. Yang tidak ready inilah yang nanti tentunya perkiraan, melihatnya ke depan. Kira-kira selesai rumahnya itu kapan? Misalkan setelah tanggal 30, misalkan diasumsikan atau diperkirakan tanggal 30 Juni itu sudah selesai. Tapi ternyata realnya selesainya itu tanggal 1 Juli, meleset 1 hari misalkan 1 Juli. Maka jika faktur pajaknya itu tidak dibuat sebanyak 2, maka bagaimana kita akan membaginya menjadi 2 macam, 50% dan 50% ditanggung, 50% tidak ditanggung. Maka dari awal untuk mempermudah, untuk menyamakan tujuannya ya, memudahkan, kemudian menyamakan sama ya, menyamakan.
Maka dibuatkanlah yaudah dari awal 2 faktur saja, sehingga apabila meleset maka tidak mengganggu faktur yang satunya lagi. Tadi tetap 1 faktur itu ditanggung seperti ini ya, dan 1 fakturnya itu tidak ditanggung. Nah, ini konsep untuk yang periode serah terimanya itu 1 Juli hingga 31 Desember 2024. Nah, kemudian bagaimana yang harga jualnya itu di atas 2 miliar namun tetap tidak lebih dari 5 miliar. Sama seperti yang tadi, sebelumnya itu ada 3 faktur yang dibuat. Jadi ada faktur 07, ada 01, dan ada 01. Jadi tetap dibagi menjadi 3. Meskipun ini 01, tetapi ini tetap dibuat. Tidak digabungkan menjadi 2 saja, tidak disederhanakan menjadi 2 saja. Kenapa? Karena ini adalah menjadi bagian dari DTP. Nah, meskipun yang 50% selanjutnya itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Oke, baik, kita lanjut sampai di sini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh faktur pajak ya. Ini bagi para calon pembeli, pastikan lagi format faktur pajak adalah seperti ini. Ada nomor seri faktur pajak, kemudian ada nama pengusaha kena pajaknya, ini developernya ya. Kemudian mencantumkan nama NPWP, nama tentunya nama kita pembeli ya, NPWP atau NIK. Nah, jadi boleh dipilih 2, NPWP atau NIK pembeli. Kemudian mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Nah, di sini nama barang selain nama rumahnya, bloknya apa, juga disebutkan di sini kode identitas rumah. Dan ini developernya ya. Jadi harus mencantumkan keterangan atau cap faktur pajak ini ya. PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120. Jadi diupdate dulu capnya. Diupdate dulu, munculkan PMK 120 ya. Nah, ini barcode-nya bisa di-scan. Membuat laporan realisasi. Nah, ini wajib ya, laporan realisasi PPN DTP. Di mana laporan realisasinya ternyata digampangkan ya, yaitu hanya pada SPT saja. Jadi ketika kita lapor SPT, maka disitulah kita melakukan pembuatan laporan realisasi PPN DTP. Selanjutnya, tidak mendapatkan fasilitas DTP itu jika ya, tentunya tadi ya tidak memenuhi ketentuan. Objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun. Kemudian dilakukan pembayaran uang muka sebelum 1 September. Nah, ternyata ini menjadi kunci pokok juga ya. Penyerahannya sebelum 1 November atau setelah 31 Desember. Nah, termasuk juga penyerahannya ini sebelum aturan ini ya. Sehingga meskipun masih membayar angsurannya ya, angsuran di sini maksudnya angsuran langsung kepada developer ya. Namun BAST-nya atau penyerahannya sebelum tanggal 1 November maka tidak termasuk atau tidak bisa memperoleh fasilitas ini. Ini perlu diperhatikan lagi. Jadi ketentuannya itu banyak ya. Pertama mengenai rumahnya, kemudian mulai pembayarannya, selanjutnya berita acara serah terimanya, dan ini ketika sudah diperoleh maka tidak boleh dijual kembali, hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan yang tadi ya 50-50. Kemudian tidak melaporkan realisasi berarti SPT tidak ada. Dan yang terakhir ini BAST-nya tidak didaftarkan di web Sikumbang atau aplikasi Sikumbang.
Ini timelinenya ya, bisa kita pahami di sini. Jadi untuk yang pembayarannya sebelum atau dimulai dari 1 September, ini pembayarannya tidak ditanggung oleh pemerintah. Hanya untuk 1 November dan atau untuk masa November dan Desember saja. Ya, jadi hanya untuk masa November dan Desember saja. Ini yang ditanggung oleh pemerintah. Namun lagi-lagi syaratnya berikutnya adalah yang serah terimanya adalah pada rentang waktu November hingga Juni 2024 untuk yang ditanggung pemerintah 100%. Artinya ketika serah terimanya ada di sini, maka itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini, baik 100% maupun 50%. Selanjutnya, nah ini tadi, ini tidak, tapi sisanya ya, sisanya yang November dan Desember itu mendapat DTP 50% apabila, ini balik lagi, serah terimanya itu antara 1 Juli hingga 31 Desember. Ditanggungnya hanya 50% saja. Nah, apabila serah terimanya di sini, maka ini tidak bisa. Atau serah terimanya ada di sini, ini juga tidak bisa menggunakan fasilitas. Selanjutnya, nah langsung ke contoh kasus. Dari contoh kasus ini kita bisa memahami secara mendalam maksud dari aturan ini. Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar, dibayar 4 kali. Nah, artinya di sini dari contoh kasus ini yang menjadi isu atau pertanyaan adalah bagi konsumen atau calon pembeli yang langsung melakukan pembayaran kepada developer dengan secara cicilan langsung ini ya, sobat pajak, itu yang menjadi isu sebenarnya. Selain ini, maka itu tidak menjadi isu. Patokannya hanya berita acaranya itu kapan, penjualannya itu kapan. Selain itu, atau yang disebutkan inilah menjadi isu ya. Ini contohnya, kita kembali lagi, dibayarnya 4 kali, berarti langsung kepada developer. Berarti kalau 4 kali masing-masingnya 250 juta karena harganya 1 miliar. Dia mulai melakukan pembayaran itu September 2023. Dan rumah ini diperkirakan diserah terimakannya di bulan Juni 2024. Maka untuk masa September dan Oktober yang dia sudah mulai atau sudah melakukan pembayaran, itu tidak mendapat fasilitas DTP. Faktur pajaknya yang sudah diterbitkan di masing-masing masa tersebut berarti tidak perlu dirubah karena memang tidak mendapat fasilitas. Nah, untuk yang masa November dan Desember ini baru mendapat fasilitas. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat, dapat atau tidak fasilitasnya. Untuk yang November dan Desember ini mendapat fasilitas. Kenapa? Karena, nah baru kita melihat syarat selanjutnya. Karena serah terimanya ada di bulan Juni 2024. Sehingga ini mendapat fasilitas ya. Maka bagaimana cara membuat faktur pajaknya? Nah, masa November kita membuat 2 faktur pajak 07, 50 untuk yang 250 ya, 250 untuk November, 50 dan satunya lagi 50. Jadi ada 2 faktur pajak 07 yang ditanggung pemerintah. Jadi totalnya ya itu semuanya
berapa? Ini 13 juta ya. 13 juta itu untuk satu faktur. Berarti kalau 2 faktur berarti 26 juta ya. Dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut pada SPT November. Kemudian itu di masa November. Di masa Desembernya sama juga, 2 faktur pajak juga dibuat dan melaporkan 2 faktur pajak tersebut di masa Desember. Nah, untuk yang BAST-nya itu paling lambat tanggal 31 Juli harus dilaporkan. Oke, kemudian lanjut ke soal contoh kasus nomor 2. Bapak Andri membeli rumah toko pada developer Gria seharga 2 miliar. Nah, ini masih mendapat ya secara nilai dibayar 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan September 2024. Nah, di sini ya. Lagi-lagi dia melakukan pembayaran kepada PT atau kepada developernya. Nah, ini yang akan menjadi isu. Sila kita pahami. Jadi mana yang mendapat fasilitas DTP? Yang mendapat fasilitas DTP itu rekan-rekan sobat pajak hanya yang di masa Desember saja. Masa selanjutnya itu ternyata tidak mendapat fasilitas DTP. Nah, bagaimana supaya kita mendapat fasilitas DTP? Ya semuanya harus kita lunasi. Sehingga tagihan faktur pajaknya baik itu di masa November atau seperti contoh kasus ini di masa Desember itu total nominalnya adalah semuanya adalah sebesar ini. Maka akan mendapat DTP seluruhnya. Namun oleh karena ini Bapak Andri ini contohnya melakukan pembayaran langsung 10 kali ya kepada developer, maka yang mendapat DTP ini hanya di masa Desembernya saja. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena dari contohnya ini adalah hanya mencontohkan masa Desembernya saja, tidak di masa-masa setelahnya. Nah, di masa Desember itu membuat faktur pajak 07 untuk DPP yang 50%-nya saja. Selebihnya 50%-nya lagi itu 01. Kenapa? Karena direncanakan di bulan September serah terimanya. Tapi ternyata misalkan berubah maju, nah ini nanti yang 01-nya bisa diubah pembetulan menjadi 07. Itu ya. Dan melaporkan faktur pajak tersebut di masa Desember. Kemudian contoh berikutnya, Ibu Ayu membeli apartemen seharga 700 juta cash. Nah, ini cash nih. Seperti tadi ya yang saya contohkan di masa Desember. Serah terimanya 30 Juni. Nah, tapi realnya ternyata tertunda dan akhirnya 18 Oktober. Nah, makanya dari contoh inilah kita dapat mengerti atau memahami kenapa faktur pajaknya itu dibuat 2 macam. Cash awalnya, nah karena dia cash berarti keseluruhannya 700 juta ini mendapat fasilitas ya DTP. Awalnya semuanya 07 mendapat fasilitas. Tetapi ternyata realnya itu meleset, maka yang tadinya 07, satu faktor 07 itu dibuat menjadi 01. Tidak ditanggung lagi oleh pemerintah dan wajib dipungut oleh PT Gria-nya ini tadi, developernya. Dan faktur pajak ini tetap dilaporkan di masa Desember, bukan dilaporkan di masa Oktober 2024 nih, bukan. Tetapi tetap kita melakukan pembetulan untuk yang masa Desember ini saja. Pembetulan dari 07 menjadi 01.
1. Oke, contoh kasus selanjutnya. Saudari Binar membeli rumah seharga 1,2 miliar dengan tempo pembayaran 11 kali. Wah, ini 11 kali ya. Pembayaran pertama dilakukan bulan Juni 2023. Selanjutnya dilakukan pembayaran 100 juta pada setiap bulannya sampai dengan Mei 2024. Serah terimanya Juni. Nah, kalau dari serah terimanya Juni 2024 berarti ini masuk. Ya, namun di sini ada pembayaran ya di bulan Juni 2023. Ternyata dia ini sudah membayar di bulan Juni 2023. Berarti di masa Juni ini sudah terbit faktur pajak Juni 2023. Maka untuk yang seperti ini, karena terjadinya atau sebelum 1 September, semuanya tidak mendapat atau tidak bisa memperoleh fasilitas PPN di TP ini, tidak mendapat insentif. Semuanya tidak ditanggung. Ya. Meskipun ada di masa November dan masa Desember, ya, meskipun ada di tagihan faktur pajaknya di November dan Desember. Contoh kasus berikutnya. Nah, ini untuk yang ready stock. Membeli rumah ready stock pada Mega Podomoro seharga 5 miliar dibayar 5 kali mulai bulan November. Nah, ini lagi-lagi ya, membayarnya kepada developer. Kenapa? Karena faktur pajaknya itu terbit tidak sekaligus ya, tidak sekaligus senilai 5 miliar. November sampai dengan Maret 2024. Serah terimanya Maret 2024. Nah, kalau Maret berarti kita bisa menggunakan 100% ya. Nah, lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah DTP-nya ini 5 miliar. Ya, 5 miliar berarti dia tetap masuk, tapi hanya untuk sampai 2 miliarnya saja. November dan tetap November dan Desember di sini. 50 2 faktur ya. Dan yang Desembernya juga 2 faktur. Contoh yang ke-6, 3 miliar cash belinya pada bulan Desember. Apartemen bulan Juli. Nah, kalau Juli berarti itu kita hanya mendapat 50% saja sama dengan di 2 miliarnya kemudian. Karena cash maka nilainya adalah keseluruhan ya. Jadi bagaimana faktor pajaknya? Faktor pajaknya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. 01 yang tidak mendapat 1 miliar ya, 50% dari 2 miliar. 07 50% dari 2 miliar, 1 miliar ya, itu yang mendapat fasilitas. Dan 01 sisanya adalah yang lebih dari 2 miliar. Ini sama, tidak ditanggung dan wajib dipungut. Semuanya dilaporkan pada masa Desember. Oke, selanjutnya ini juga sama ya, teman-teman nanti bisa memahami sendiri. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini bahwa teman-teman, aturan ini PMK 120 ini adalah, kalau kita baca dari judulnya, itu adalah untuk tahun anggaran 2023. Jadi kita bisa memahami tahun anggaran 2023 itu hanya bersisa masa November dan Desember saja. Sehingga di aturan ini yang ditanggung pemerintah untuk tagihan faktur pajaknya itu yang lebih dari 1, itu isunya. Jika faktur pajaknya tidak lebih dari 1, maka itu tidak menjadi isu.
Tetapi untuk yang menjadi isu adalah yang apabila faktur pajaknya lebih dari 1. Jadi hanya ditanggung untuk di PMK ini hanya ditanggung untuk masa November dan Desember saja. Lalu bagaimana jika yang tadi contohnya lebih dari 1 faktur pajaknya dan melewati ini ya contohnya. Ini cash 10 kali ini. Gimana yang di Januari ya nih, seperti contoh 2 Februari. Nah, menarik ini, kita tunggu. Mungkin saja akan ada peraturan selanjutnya yang terbit di tahun 2024. Karena di sini DTP adalah berdasarkan tahun anggaran, berpatokan dengan tahun anggaran, maka menarik ini kita simak. Barangkali nanti di tahun 2024 akan muncul PMK yang sama, PMK lanjutan untuk memberikan DTP fasilitas lanjutan ya, untuk masa-masa selanjutnya. Nah, itu nanti kita tunggu saja apakah ada atau tidak. Namun untuk sementara di PMK 120 ini hanya memberikan fasilitas DTP itu untuk masa November hingga Desember 2023 saja. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like jika ingin mendapatkan update informasi seputar perpajakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.